Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nurrahman dengan NIM 23030400107, Prodi Teknik Informatika, kelas B2. Di video kali ini saya akan menjelaskan flowchart dan juga program yang saya buat untuk kalkulator diskon. Pertama, saya akan menjelaskan flowchartnya. Oke, yang pertama itu kita start, dan kemudian kita mendeklarasikan harga, jumlah, total, dan akhir. Dan kemudian kita input harga. Nah, di sini jika harga itu bukan integer, maka kita akan melakukan looping. Dengan sebelumnya kita membuat output harus berupa integer. Dan jika kita menginput kembali dan masih saja kita menginputnya salah, bukan integer, maka kita akan melakukan looping sampai akhirnya kita memasukkan bilangan bulat atau integer. Nah, jika sudah memenuhi syarat, maka kita akan melanjutkan ke input jumlah. Di input jumlah ini, jika kita sama seperti tadi, kita tidak menginput integer, maka akan melakukan looping sampai kita akhirnya mendapatkan bilangan bulat. Nah, jika syaratnya memenuhi kembali, maka kita akan melanjutkan proses yang kedua, yaitu total, mencari total harga, yaitu dengan rumus harga dikali jumlah yang tadi sudah kita input. Kemudian untuk mencari diskon, kita di sini misal jumlah kita melebihi 100, jika benar maka kita akan mendapatkan diskon 20. Jika salah, maka kita akan mencari diskon-diskon yang lain. Seperti ini, jumlahnya di bawah dari sama dengan 20, maka kita akan mendapatkan diskon 2. Kenapa kita mulai dari yang kecil sampai baru sampai ke 100? Karena jika 100-nya kita di yang pertama habis ini, maka 20, 40, 60, dan 80 itu termasuk kurang dari 100. Dan proses-proses selanjutnya itu tidak akan diproses, hanya memproses ini jumlah kurang dari 100. Nah, jika kita sudah menemukan diskonnya, maka kita akan ke rumus akhir, yaitu total dikurangi total dikali diskon per 100. Per 100 itu persenan. Dan juga kita ada outputnya total, diskon, dan harga setelah diskon, dan juga N. Oke, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu yang pertama namespace. Saya menamainya dengan kalkulator diskon. Kemudian untuk kelasnya adalah program. Di sini harga, jumlah, total, dan akhir saya mendeklarasikannya sebagai integer. Kemudian proses selanjutnya adalah input harga barang. Di sini saya menggunakan while loop dan juga exception handling, yaitu try dan catch. Di sini fungsinya adalah ketika saya memasukkan atau input harga barang berupa huruf, maka di sini akan lanjut ke proses kedua, yaitu catch, dengan perintah yaitu atau print inputan yang Anda masukkan salah. Nah, jadi di sini itu inputan harus berupa integer atau bilangan bulat. Jika inputan salah, maka akan kembali ke atas sampai syaratnya terpenuhi, yaitu inputannya berupa bilangan bulat atau integer. Nah, jika syaratnya terpenuhi, kita lanjut ke proses kedua, yaitu input jumlah barang. Di sini juga sama, kita menggunakan while loop dan juga try catch. Di sini sama saja, jika kita tidak menginput integer, maka akan lanjut ke proses kedua dan juga akan kembali ke atas lagi sampai syaratnya terpenuhi. Dan kemudian kita di sini untuk mencari total harga, yaitu dengan rumus harga dikali jumlah. Lalu di sini kita print total harga. Dan kemudian kita
masuk ke kalkulator diskon, yaitu di sini jika jumlah barang di atas 100 maka di sini tertulisnya 20. Kemudian yang untuk selanjutnya juga jika barangnya kurang dari sama dengan 20 maka diskonnya 2 dan seterusnya. Kenapa ini tulisannya terbalik? Seperti yang saya jelaskan tadi di flowchart. Karena jika 100-nya di atas maka yang di bawahnya tidak akan tereksekusi. Lalu kita kembali ke atas. Di sini kita print diskon yang sesuai yang ada di kalkulator diskon sesuai dengan jumlahnya. Kemudian untuk harga akhir setelah didiskon adalah dengan rumus total dikali kalkulator diskon yang tadi didapat di per 100 atau persen. Lalu kita print harga setelah didiskon atau harga akhir. Oke, di sini adalah proses running atau hasil runnya. Kita contohkan saja di sini jika harga barangnya kita input dengan huruf misalnya 1000. Maka di sini akan ada hasil yang keluar yaitu inputan yang Anda masukkan salah dan juga input string was not in a correct format atau artinya itu formatnya salah. Seperti yang saya bilang tadi, di sini karena formatnya salah, maka kita akan kembali ke atas untuk input lagi. Yaitu contoh saja kita jika menggunakan bilangan bulat, contoh 1000, maka dia akan melakukan proses yang selanjutnya, jumlah barang. Begitu juga ini. Jika kita contohkan, kita ambil contoh 100, maka hasilnya juga salah. Tapi jika kita tulis dengan bilangan, maka akan keluar hasil seluruhnya. Di sini untuk mencari total harga yaitu dengan 1000 atau harga dikali 100 atau jumlah barang. Menjadi totalnya adalah 100.000. Kemudian untuk diskon yang didapat, di sini jumlah barangnya adalah 100. 100 itu berarti masih ikutnya adalah diskonnya 10%. Nah, di sini masuknya 10%. Kemudian untuk mencari harga setelah didiskon adalah dengan tadi rumusnya adalah total harga dikurangi kurung buka total harga dikali 10/100. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.